kita akan kembali masuk dalam segmen Trending Topic. Masih ada satu informasi lagi yang menjadi perhatian dari publik dan masih hangat juga ya Valen, masih dibicarakan orang-orang ini mengenai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto kemarin di DPR. Ini banyak loh pemirsa, ada 20.000 lebih pencarian kalau kita lihat dari Google Trend. Itu fotonya kemarin ya, ada yang berganti dasi. Gibran maksudnya. Oke. Nah pemirsa, kita coba bahas hari ini pemirsa. Jadi kemarin Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR DPD di Senayan ini menjadi perbincangan satu negara, bahkan sampai ke luar negeri. Forum ini menjadi sorotan publik karena Presiden itu bicara belak-belakan soal persoalan yang selama ini dianggapnya sebagai salah satu penyakit kronis bangsa. Yang beberapa kali diulas dan dimention itu adalah soal korupsi. Bahkan Presiden juga tegas menyebut kalau praktik korupsi ini sudah mengakar dalam birokrasi, bahkan bisa merambah sampai ke BUMN dan juga masuk ke BUMD. Dan sidang akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Nah, kemudian pemirsa, yang menjadi highlight dan juga menjadi perhatian dari publik adalah dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto mengingatkan soal bahaya kekuasaan tanpa pengawasan. Ia mengutip pelajaran sejarah bahwa setiap kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan korupsi. Nah, kalau kita lihat di visual ini juga pemirsa adalah ketika Presiden Prabowo Subianto menghampiri sejumlah presiden-presiden terdahulu Indonesia. Ini juga menjadi perhatian ya pemirsa ketika setelah pidato Pak Prabowo Subianto turun dari podium dan menghampiri sisi sebelah kirinya untuk menyalami seluruh presiden terdahulu yang hadir pada pidato tahunan kemarin. Kemudian pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga mention kalau soal kekuasaan yang absolut itu berujung pada korupsi absolut pula. Nah, narasi inilah yang jadi alarm politik sekaligus peringatan moral kalau meskipun ia saat ini berada di pucuk kekuasaan, Prabowo Subianto mengakui perlu ada kontrol yang ketat terhadap jalannya pemerintahan ini. Jadi kemarin itu suasananya hangat, akrab, tapi tetap hikmat karena ini adalah satu sidang resmi, sidang MPR, DPR, dan DPD RI kemarin diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2025. Kita akan langsung pemirsa, kita simak apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam cuplikan berikut ini. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Nah, dalam pidatonya juga pemirsa, Presiden menegaskan korupsi bukan sekedar isu pinggiran, tetapi sudah menjadi masalah besar yang nyata di bangsa ini. Ia bahkan menyebut praktik korupsi tidak hanya terjadi di level bawah, melainkan merata di seluruh eselon birokrasi dari pusat hingga daerah. Nah, kita juga akan membahas juga ya pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto juga tetap menegaskan bahwa perilaku menyimpang itu juga merembes ke perusahaan-perusahaan negara, baik BUMN maupun BUMD. Menurutnya fakta ini tidak boleh ditutup-tutupi, justru harus diakui dan ditangani secara serius. Oke, nah ini yang kita lihat kemarin pemirsa, ini adalah suasana di dalam ruang sidang kemarin. Jadi ada beberapa pejabat publik, kemudian ada anggota-anggota DPR ikut hadir, Presiden dan Wakil Presiden terdahulu di Republik ini juga hadir berikut dengan pendampingnya. Itu kemarin semuanya hadir, tapi menarik ada
presiden terdahulu Megawati Soekarno Putri yang tidak hadir ya. Tapi kita lihat juga di sini ada Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hadir dalam sidang kali ini. Iya, dan kemarin juga sempat menjadi perhatian adalah ketika setelah pidato ini ada lagu-lagu daerah diputarkan ya Valen. Jadi para anggota DPR dan juga anggota MPR ini sempat menari berjoget ya. Ini menciptakan suasana yang akan ditampilkan ke publik bahwa hangat pidato tahunan kemarin itu. Dan pemirsa, ini adalah yang perdana juga dalam sejarah kalau di sidang MPR, DPR, DPD tahun ini itu ada perwakilan duta besar negara sahabat khususnya di kawasan ASEAN yang ikut hadir. Ada dari Singapura, Malaysia, Timor Leste, dan juga Brunei Darussalam. Nah, perdana hadir kali ini. Iya. Dan pidato Prabowo Subianto cukup lama ya kemarin ya. Iya, dari jam 10 pagi sampai hampir jam 12 siang ya, Valen kemarin berlangsungnya. Dan ada jeda terlebih dahulu untuk istirahat makan siang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nota keuangan RAPBN 2026 ya. Iya. Ini sebenarnya adalah rangkaian yang biasa setiap tahun diselenggarakan. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya tanggal 16 Agustus, tapi karena tahun ini 16 Agustus itu jatuh hari Sabtu, orang libur semuanya, maka dimajukan 1 hari. Itu sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi tanggal 15 Agustus 2025 pemirsa kemarin sudah selesai. Dan Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung sidang tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen tanggal 15 Agustus kemarin. Ini adalah agenda penting jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Iya, pemirsa, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan yang berisi evaluasi kinerja pemerintahan selama hampir 10 bulan masa jabatannya sekaligus memaparkan arah kebijakan ke depan. Ini merupakan pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto. RI 1 pun turut menegaskan komitmennya dalam menutup kebocoran anggaran negara dan mengalihkan dana untuk kepentingan langsung rakyat. Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang cari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil. Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen menggunakan segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung soal kebijakan efisiensi yang menjadi salah satu kebijakan unggulan di era pemerintahannya. Namun Presiden menyayangkan efisiensi yang dilakukan pemerintahannya malah didemo. Prabowo juga mengklaim efisiensi anggaran justru bertujuan untuk mencegah korupsi. Saudara-saudara, ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara, ketika kita tidak konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.